Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama saya di Hani Saja Official. Kali ini saya akan menemani kalian belajar akidah akhlak kelas 8, yaitu adab bersosial media dalam pandangan Islam. Ini adalah materi akidah akhlak kelas 8. Sebelumnya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kita pelajari adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, pengertian sosial media. Yang kedua, macam-macam dan jenis sosial media. Yang ketiga, dampak positif dan negatif sosial media. Yang keempat, ada bersosial media dalam pandangan Islam. Yang kelima, ada bersosial media yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar di bawah ini. Mereka sedang asik bermain gadget ya. Yang pertama, kita akan mengulas tentang pengertian media sosial. Pengertian media sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, media media secara harfiah berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan kata sosial berarti berkenan dengan masyarakat. Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Jika media tradisional menggunakan media cetak atau koran, majalah, buletin, dan lain-lain, dan media broadcast seperti radio dan televisi, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Kemudian jenis-jenis media sosial itu ada banyak sekali. Andreas M. Kaplan dan Michael Henlein membagi berbagai jenis media sosial ke dalam 6 jenis. Di antaranya yaitu yang pertama collaborative projects, yang kedua blogs, yang ketiga content communities, yang keempat social networking sites, yang kelima virtual games world, yang keenam virtual social worlds. Pasti ada dampaknya ya, dampak media sosial. Dampak penggunaan media sosial di masyarakat akhir-akhir ini cukup memprihatinkan, terutama di kalangan remaja. Banyak manfaat yang didapat oleh masyarakat melalui media sosial, tetapi banyak pula yang berakibat buruk bagi pengguna medsos. Yang pertama, dampak positifnya diantaranya yaitu di antara dampak positif penggunaan media sosial diantaranya adalah 1. Bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan dan pemberitahuan secara up to date, dan manfaat hiburan lainnya seperti komunitas, kuis, game, dan lain-lain yang bisa menambah pengetahuan kita tentang teknologi maupun hal umum. Yang kedua, dampak positifnya adalah sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Yang ketiga, dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Kemudian berikutnya, dampak positifnya adalah dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. Mereka akan belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik,
dan mengelola jaringan pertemanan. Yang kelima, memperluas jaringan pertemanan. Anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia, meski sebagian besar di antaranya belum pernah mereka temui secara langsung. Berikutnya, situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Misalnya, memberi perhatian saat ada teman mereka yang ulang tahun, mengomentari foto, video, dan status teman mereka, menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik. Media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FTV, dan www, jaringan situs-situs web. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Media untuk mencari informasi atau data, yaitu perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Kemudian, kemudahan untuk memperoleh informasi yang ada di internet banyak membantu manusia, sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Selain itu, internet juga bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Berikutnya, yang ke-10, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Dengan kemudahan ini membuat kita tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan karena dapat dilakukan melalui internet. Setelah dampak positif, berikut ada beberapa dampak negatif ya. Di samping dampak positifnya, media sosial juga berpengaruh negatif jika tidak digunakan sesuai norma dan aturan yang ada. Di antara dampak negatif dari medsos, diantaranya yaitu yang pertama, kecanduan. Situs jejaring sosial seperti Facebook atau MySpace juga bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri. Yang kedua, berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Yang ketiga, tergantikannya kehidupan sosial. Dan yang keempat, tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Yang kelima, membuat prestasi pelajar semakin menurun. Yang keenam, tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Yang ketujuh, seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga, sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan bisa terjadi obesitas. Berikutnya dampak negatif yang ke-8 yaitu kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi bila menggunakan mouse atau memencet keypad ponsel selama berjam-jam setiap hari. Seseorang dapat mengalami cedera tekanan yang berulang-ulang. Yang ke-9, media elektronik seperti komputer, laptop, atau handphone atau ponsel juga menghancurkan secara perlahan-lahan kemampuan anak-anak dan kalangan dewasa muda untuk mempelajari kemampuan sosial dan membaca bahasa tubuh. Berikutnya yang ke-10, kejahatan dunia maya atau cybercrime. Seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula kejahatan di dunia internet. Kejahatan dikenal dengan nama cybercrime. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam. Di antaranya carding, hacking, cracking, phishing, dan spamming. Yang ke-11, dengan menganggap kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam media sosial, menjadikannya media tersebut seperti privasi. Padahal apa yang kita informasikan bisa dilihat oleh orang lain maupun orang yang telah ada dalam daftar pertemanan kita. Ke-12,
Anak dan remaja menjadi malas belajar, berkomunikasi di dunia nyata. Tingkat pemahaman bahasa pun menjadi terganggu. Jika anak terlalu banyak berkomunikasi di dunia maya, maka pengetahuan tentang seluk-beluk berkomunikasi di kehidupan nyata, seperti bahasa tubuh dan nada suara, menjadi berkurang. Yang ke-13, situs jejaring sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi kurang berempati di dunia nyata. Akibat yang ke-14 yaitu bagi anak dan remaja tidak ada aturan dan ejaan dan tata bahasa di jejaring sosial. Hal ini akan membuat mereka semakin sulit membedakan antara berkomunikasi di situs jejaring sosial dan dunia nyata. Hal ini tentunya akan mempengaruhi keterampilan menulis mereka di sekolah dalam hal ejaan dan tata bahasa. Dampak yang ke-15 yaitu pornografi. Anggapan yang menyatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Yang ke-16, penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Yang ke-17, courting. Karena sifatnya yang real time atau langsung, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Yang ke-18, perjudian. Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Berikutnya, adab menggunakan media sosial. Perhatikan berikut dengan baik-baik ya. Ada beberapa etika dalam bermedia sosial, antara lain yang pertama tabayun atau cek dan recheck. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan panduan bagaimana etika, tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. 2. Menyampaikan informasi dengan benar. Islam juga mengajarkan membuat opini yang jujur didasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus. Yang ketiga, haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui medsos. Dalam fatwa itu ada 5 poin larangan menggunakan medsos. Di antaranya yang pertama melakukan ghibah, fitnah, namimah atau adu domba, dan menyebarkan permusuhan. Yang kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan suku, ras, atau antar golongan. Yang ketiga, menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syar'i. Dan yang kelima, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Berikutnya, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur
kebebasan ekspresi. Kelima, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang keenam, menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoaks. Berikutnya adab atau tata cara menggunakan penggunaan media. Adab atau tata cara penggunaan media antara lain adalah yang pertama, untuk pelajar dapat memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online, sehingga belajar dan mengajar tidak monoton dan lebih fun. Yang kedua, kita perlu belajar menggunakan jejaring internet secara bijak, sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jejaring sosial. Yang ketiga, membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Yang keempat, berbagi informasi penting. Yang kelima, menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas Note. Yang keenam, memanfaatkan Facebook untuk media penyimpanan data. Yang ketujuh, implementasikan sosial media dengan baik dan benar. Gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Alhamdulillah, selesai sudah belajar kita mengenai adab bersosial media dalam pandangan Islam. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan akhiri kegiatan belajar kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.